Banyak orang menyangka agama hanyalah ritual atau semata-mata tradisi. Namun, apa sih agama? Dalam bahasa Arab, agama disebut dengan ad-din, artinya tunduk, patuh, atau memuja. Ya, karena agama merupakan media untuk menundukkan diri, mempatuhkan diri, dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama juga sering disebut dengan al-iqamah, artinya penegakan dan pendirian. Mengapa? Karena agama merupakan prinsip-prinsip hidup, pendirian-pendirian hidup yang harus ditegakkan oleh para pemeluk agama-agama tersebut. Selain itu, dalam bahasa Sangsekerta, agama sering disebut dengan kata agama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Dengan demikian, agama artinya tidak kacau, suatu sistem hidup yang mengajarkan keteraturan, keharmonisan, dan kerapihan. Namun, agama bukan sekedar nama. Agama harus lahir dari keyakinan hati atau al-i'tiqad. Selain itu, agama ini harus lahir juga dari at-tasdiq, yaitu pembenaran. Keyakinan hati tadi harus dibenarkan dengan sebenar-benarnya dan tidak boleh ada ruang keraguan padanya. Bahkan pembenaran ini harus didukung oleh argumentasi-argumentasi keimanan. Dengan demikian, keimanan, keberagamaan yang hanya sekedar ikut-ikutan, aku memang lahir sebagai seorang muslim, ayah dan ibuku seorang muslim, lingkunganku adalah lingkungan muslim, aku berislam karena takut pada orang tua, segan kepada guru, walaupun sah-sah saja keimanan demikian, walaupun boleh-boleh saja cara beragama demikian, dianggap sebagai keimanan dan keberagamaan yang belum ideal. Mengapa? Karena sekali lagi, beragama harus lahir dari i'tiqad, keyakinan di hati, harus lahir dari at-tasdiq, pembenaran-pembenaran, bahkan didukung oleh argumentasi-argumentasi keimanan. Di dalam Islam, kita sering mendengar 3 istilah yang selalu terkait satu sama lain dan terkait seluruhnya dengan pengertian agama. Ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Apa sih iman? Iman adalah keyakinan di dalam hati terhadap hal-hal yang pokok yang harus kita imani. Seperti beriman pada Allah, beriman pada malaikatnya, beriman pada kitab-kitab yang telah diturunkannya, beriman kepada Rasul, dan seterusnya. Keimanan-keimanan ini adalah amal-amal hati, amal-amal batiniah yang ada di dalam hati kita, yang menghujam di dalam hati kita terhadap pokok-pokok keimanan. Selanjutnya, ada yang namanya al-Islam. Apa sih Islam? Islam adalah bentuk pengamalan dari keyakinan-keyakinan tadi. Karena kita beriman pada Allah, lalu kita melaksanakan sholat, mengerjakan zakat, mempraktekkan ibadah puasa, pergi ke haji, dan seterusnya. Ini namanya Islam, amal-amal lahiriah yang terlihat oleh kita sebagai representasi dari keimanan kita. Kemudian ada al-ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah puncak rasa beragama. Bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban dari Tuhan, perintah-perintahnya, tetapi melaksanakan sholat kita, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, semuanya diiringi rasa bahwasannya aku melihat Allah, Allah melihat aku. Itulah ihsan. Pantas ketika Rasulullah SAW bersabda dan isinya adalah penjelasan tentang iman, Islam, dan ihsan, Rasulullah SAW menutup hadisnya dengan kata-kata, fa innahu Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Sesungguhnya yang datang tadi adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian dinakum, agama kalian. Dengan demikian, agama adalah
bukan semata-mata ritual yang berulang-ulang, bukan juga semata-mata tradisi yang turun-temurun, tetapi keyakinan yang ada di dalam hati kita, lalu dibenarkan dengan pembenaran yang seyakin-yakinnya, diiringi dengan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan. Dan penjelasan agama yang mendalam ini saya kutip dari perkataan penjelasan seorang ulama besar dari Nusantara, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrillah, atau yang disebut Buya Hamka, dalam bukunya Tasawuf Modern. Iqra, bacalah.